Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini perkenankanlah kami dari kelompok 4 yang berontakan saya sendiri Dwi Kuntoro, ada Mbak Hanum Salsabila, Mas Rilih Walid Prihatin, serta Mas Irham Fauzi akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami berkaitan dengan apa itu istishhan, uraf, serta istihzab. Semoga kita semua bisa memahaminya. Istihsan diambil dari kata al-husnu yang berarti baik atau menganggap sesuatu baik. Sedangkan menurut istilah, istihsan menurut usul fikih yang dikemukakan oleh Profesor Wahbah Zuhaili terdiri dari 2 definisi, yaitu pertama, memakai kias khofi dan meninggalkan kias jali karena ada petunjuk untuk itu. Definisi istihsan yang pertama ini dikenal dengan istihsan kiasi. Kemudian yang kedua, pengertian istihsan adalah hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut. Untuk definisi istihsan ini biasa disebut dengan istihsan istisnai. Macam-macam istihsan. Yang pertama, istihsan kiasi, yaitu terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan pada salah satu dari 2 bentuk kias, yaitu kias jali dan kias khofi. Pada dasarnya, bila dilihat dari segi kejelasan ilatnya, maka kias jali lebih pantas didahulukan atas kias khofi. Namun, menurut madhab Hanafi, bila mana mujtahid memandang bahwa kias khofi lebih besar kemaslahatannya dibandingkan dengan kias jali, maka kias jali itu boleh ditinggalkan dan dipakailah hasil dari kias khofi tersebut. Alasan kuat pengalihan hukum tersebut yaitu kemaslahatan. Contoh dari istihsan kiasi adalah pengangkatan khalifah setelah Rasulullah SAW. Macam istihsan yang kedua adalah istihsan istisnai, yaitu kias dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip khusus. Istihsan istisnai dibagi menjadi 4 macam, yaitu istihsan binas, istihsan berlandaskan ijma, istihsan yang berlandaskan urf, dan istihsan yang berlandaskan atas maslahah mursalah. Apa itu istihsan binas? Istihsan binas yaitu hukum pengecualian berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus tertentu. Kemudian istihsan berlandaskan ijma. Ini terjadi sebuah ijma baik yang shorih maupun sukuti terhadap sebuah hukum yang menyelisihi kias atau kaidah umum. Kemudian ada lagi istihsan yang berlandaskan urf atau adat, kebiasaan lah. Misalnya boleh mewakafkan benda seperti buku atau perkakas alat memasak. Lalu yang terakhir adalah istihsan yang berdasarkan atas maslahah mursalah, yaitu mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan. Selanjutnya adalah kehujahan istihsan. Madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa istihsan dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum dengan beberapa alasan. Antara lain 1, dalil dari firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Quran
surah Az-Zumar ayat 18. Dari ayat di atas, menurut mereka memuji orang-orang yang mengikuti perkataan atau pendapat yang baik, sedangkan mengikuti istihsan berarti mengikuti sesuatu yang dianggap baik. Oleh karena itu sah dijadikan landasan hukum. Dalil hujjah istihsan yang kedua berasal dari sabda Rasulullah SAW, yaitu apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam adalah juga baik di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Sunnah. Dari hadis ini, menurut pandangan mereka, menganjurkan untuk mengikuti apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, karena merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah dan dapat dijadikan landasan menetapkan suatu hukum. Materi yang berikutnya yaitu mengenai penolakan ikhtisan menurut para ulama yang tidak berhujjah ke dalamnya. Imam Muhammad ibnu Idris al-Syar'i berpendapat bahwa mazhab Syafi'i itu tidak menerima ikhtisan sebagai landasan hukum. Nah, menurutnya, barang siapa yang menetapkan ikhtisan sebagai landasan hukum, itu sama dengan membuat-buat syariat baru dengan hawa nafsu. Alasannya mereka berpendapat seperti itu ada landasannya, yaitu berdasarkan Quran surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wa ma ta'irin yatiru bijanahihi illa umamu amthalukum ma faradna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun, yang artinya, dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Nah, berdasarkan ayat tersebut, menurut Imam Syafi'i menegaskan kesempurnaan Al-Quran untuk menjawab segala sesuatu. Nah, Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa tidak perlunya landasan hukum yang lain karena adanya Al-Quran yang sudah sempurna, yang sudah menjawab segala permasalahan. Selain Quran surah Al-An'am ayat 38, ada juga Quran surat An-Nahl ayat 44, yang artinya keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Nah, berdasarkan ayat Quran surah An-Nahl ayat 44 ini, menjelaskan bahwa di samping Al-Quran dan Sunnah Rasulullah untuk menjelaskan dan memperinci hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga menjadi lebih lengkap untuk menjadi rujukan menetapkannya hukum, sehingga tidak lagi memerlukan ikhtisan yang merupakan kesimpulan pribadi. Nah, berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 44 ini, menjelaskan bahwa selain Al-Quran itu ada As-Sunnah Rasulullah yang telah memperinci hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, sehingga tidak perlu lagi adanya ikhtisan. Selain itu juga ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49 yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka yang disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Nah, berdasarkan ayat yang ketiga ini, menurut Imam Syafi'i, memerintahkan manusia untuk mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya, dan larangan mengikuti kesimpulan dari hawa nafsu. Hukum yang dibentuk melalui ikhtisan adalah kesimpulan dari hawa nafsu, oleh karena itu tidak sah dijadikan sebagai landasan hukum. Nah, menurut
Wahbah Az-Zuhaili, adanya perbedaan pendapat tersebut disebabkan adanya perbedaan dalam mengartikan ihtisan. Imam Syafi'i membantah ihtisan yang didasarkan atas hawa nafsu tanpa berdasarkan dalil syara. Adapun ihtisan yang dipakai oleh para penganutnya bukan didasarkan atas hawa nafsu tetapi mentarjih atau menganggap kuat salah satu dari kedua dalil yang bertentangan, karena dipandang lebih dapat menjangkau tujuan pembentukan hukumnya. Nah, dari gambaran tersebut, sasaran dari kritikan Imam Syafi'i di atas bukanlah ihtisan yang telah dirumuskan secara definitif di kalangan para penganutnya, tetapi sasarannya adalah praktik-praktik ihtisan yang terdapat di Irak, di mana secara dimiah belum dirumuskan secara definitif. Materi yang selanjutnya yaitu aplikasi istihsan dalam ekonomi dan keuangan kontemporer. Dalam perkembangannya, ihtisan itu banyak dipakai dalam konsep ekonomi syariah. Banyaknya akad-akad yang ditetapkan oleh Dewan Syariat Nasional DSN Majelis Ulama Indonesia MUI yang memiliki konsep dasar darurat. Banyaknya fatwa DSN mengenai kaidah al-daruratu tubihu al-mudarat, yang artinya kondisi darurat yang memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Nah, sehingga dapat disimpulkan nih bahwa ihtisan itu tidak boleh dilakukan dalam rangka mengikuti hawa nafsu. Ihtisan boleh dilakukan manakala ada sisi baik atau kemaslahatan umum yang bisa dituai akibat proses itu. Nah, misalnya bunga pinjaman bank bisa ditetapkan manakala ada sisi kemaslahatan kebaikan dalam penetapannya. Nah, yang dilarang itu apabila terjadi penindasan yang disebabkan oleh penerapan bunga bank tersebut. Yang terakhir itu ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula hal tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Oke, materi yang berikutnya yaitu mengenai pengertian dari urf. Nah, kata urf secara etimologi itu berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Nah, sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, urf yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Nah, istilah urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-adah atau adat istiadat. Misalnya, urf berupa perbuatan atau kebiasaan di suatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Contoh urf yang berupa perkataan seperti kebiasaan di suatu masyarakat untuk tidak menggunakan kata al-lahm, daging, kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itulah yang menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi itulah pengertian dari urf. Urf itu menurut Abdul Karim Zainal, urf itu sama dengan adat kebiasaan, baik itu perkataan maupun perbuatan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam urf. Urf baik berupa perkataan maupun perbuatan seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan terbagi kepada dua macam, yaitu al-urfan atau adat kebiasaan umum, yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa. Contoh, ada kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan "engkau telah haram aku gauli" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu. Terus selanjutnya yaitu al-urf al-khas atau adat kebiasaan khusus, yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaannya masyarakat Irak dalam menggunakan kata al-dubbah hanya kepada kuda. Selain pembagian urf menurut Abdul Karim Zaidan, urf dibagi juga kepada yang pertama yaitu adat kebiasaan yang benar atau urf sahih,
yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Seperti adat kebiasaan suatu masyarakat di mana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh. Terus yang kedua yaitu adat kebiasaan yang tidak benar atau urf fasid, yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah, seperti mengadakan tari-tarian wanita berbusana seksi pada upacara yang dihadiri para lelaki atau kaum pria. Yang selanjutnya yaitu tentang aplikasi uruf dalam ekonomi dan keuangan kontemporer. Itu uruf di perbankan Islam adalah setiap akad tabungan atau hutang piutang adalah wajib dicatat karena untuk menghindarinya adanya kerugian di salah satu pihak. Maka uruf di perbankan Islam yang mewajibkan pencatatan dalam setiap transaksi dengan tujuan merugikan salah satu pihak adalah sesuai dengan ajaran Islam, sehingga pencatatan tersebut tidak hanya wajib menurut perbankan tetapi wajib menurut hukum Islam. Contohnya yaitu seperti uruf dalam ekonomi Islam dalam transaksi jual beli di pusat perbelanjaan modern dan transaksi berbasis online tanpa mengucapkan sighot atau ucapan saya jual, saya beli. Pengertian dari istishab. Secara bahasa, istishab berasal dari kata istashaba dalam sighot istif'al yang berarti istimrarus suhbati, yang mana bila kedua gabungan kata ini kita uraikan, kata asuhbati berarti teman atau sahabat, serta kata istimror berarti terus menerus atau selalu. Maka definisi dari istishab secara bahasa dapat kita ketahui sebagai selalu menemani atau selalu menyertai. Selanjutnya definisi istishab dari istilahnya atau etimologinya, para ulama usul fikih merumuskan beberapa definisi berkenaan dengan apa itu istishab. Di antaranya yakni ada Imam Isnawi. Beliau mendefinisikan istishab ialah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah hukum-hukum tersebut. Terus yang selanjutnya ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mendefinisikan istishab ialah mengukuhkan, menetapkan apa yang pernah ditetapkan dan meniadakan apa yang sebelumnya tiada. Selanjutnya ada Abdul Karim Zaidan. Beliau mendefinisikan istishab ialah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaan semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya. Sehingga dari beberapa definisi di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya istishab merupakan menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada sebelum ada dalil atau bukti yang mengubah hukum tersebut. Selanjutnya yakni macam-macam istishab. Syekh Muhammad Abu Zahra membagi istishab ke dalam 4 bentuk macam, yakni yang pertama ada istishab al-bara'ah al-asliyah, yaitu istishab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari beban sampai adanya dalil yang merubah status tersebut. Penerapan dari istishab ini misalnya
seorang laki-laki dan perempuan tidak berhak untuk melakukan hubungan suami istri sampai ada bukti hukum yang menyatakan keduanya telah menikah dan terikat sebagai suami istri. Jika ada bukti baru yang kuat, maka keduanya otomatis terikat oleh hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Yang kedua yakni istishab al-ibahah al-asliyah, yakni istishab yang didasarkan atas hukum asal, yaitu mubah atau boleh. Penerapan istishab ini misalnya, jerapah tidak dijelaskan status hukumnya dalam nas Al-Quran maupun hadis. Apakah ia termasuk hewan yang halal dikonsumsi atau tidak? Di sisi lain, hewan ini tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh hewan-hewan yang telah dijelaskan hukum keharamannya. Maka berdasarkan hal itu, hukum jerapah boleh dikonsumsi. Ketiga, istishab al-hukm, yaitu menetapkan hukum yang sudah ada dan berlaku pada masa lalu sampai sekarang tetap berlaku sampai ada dalil lain yang merubahnya. Contoh penerapan dari istishab ini misalnya ketika seorang hendak berpuasa, kemudian ia akan makan sahur. Namun ia ragu apakah sewaktu makan sahur masih ada waktu sahur, maksudnya itu belum fajar atau sudah masuk waktu fajar. Dalam hal ini puasa orang tersebut tetap sah, sebab yang ia yakini sebelumnya adalah masih tersisa waktu sahur, sehingga ia boleh makan sahur. Sementara masuknya waktu fajar termasuk yang ia ragukan, kecuali ada bukti yang meyakinkan bahwa waktu fajar sudah masuk. Keempat, istishab al-wasf, yaitu istishab yang didasarkan pada anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Contoh penerapan dari istishab ini misalnya ketika seseorang sholat dan di tengah-tengah sholatnya ia merasakan perutnya mulas, maka orang itu tidak boleh membatalkan sholatnya tersebut sehingga betul-betul telah batal. Maksudnya itu sampai ada bukti yang menyatakan seperti bau kentut atau suara kentut. Selanjutnya yakni kita akan membahas perihal kehujahan dari istishab itu sendiri atau beberapa pendapat ulama mengenai kebolehan kita dengan berhujah pada istishab. Syekh Abu Zahroh menegaskan bahwa para ulama sepakat akan kehujahan ketika jenis istishab yang disebutkan pertama yakni ada istishab al-ibahah al-asliyah, terus istishab al-bara'ah al-asliyah, serta istishab al-hukm. Sekalipun mereka berbeda dalam sebagian penerapannya dalam hukum Islam, namun berbeda cerita dengan istishab yang keempat yakni istishab al-wasf. Para ulama berbeda pendapat tentang hujahannya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, istishab al-wasf dapat dijadikan hujah secara penuh, baik dalam menetapkan sesuatu yang belum ada atau isbat, ataupun mempertahankan sesuatu yang sudah ada atau daf'i. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah menganggap istishab al-wasf sebagai hujah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada saja, bukan untuk menetapkan sesuatu yang belum ada. Yang selanjutnya yaitu mengenai aplikasi atau penerapan dari adanya istishab dalam ekonomi dan keuangan kontemporer. Kita semua pasti sudah tahu bahwasanya istishab itu merupakan berlakunya suatu hukum yang mana hukum itu tetap berlaku sampai kapanpun selama belum adanya dalil yang merubah hukum tersebut. Oleh karena itu dalam pembahasan aplikasi ini saya akan menyajikan dua buah studi kasus berkaitan dengan penerapan hukum istishab dalam permasalahan ekonomi.
Yang pertama yaitu mengenai sengketa utang piutang. Utang piutang lah ya. Semisal contohnya kayak gini. Misalnya pihak A telah berutang sebesar 1 juta rupiah kepada pihak B. Maka kewajiban dari pihak A yakni membayar hutang tersebut juga sebesar 1 juta rupiah kepada pihak B. Dalam kontrak yang disepakati antara pihak A dan pihak B, tertulis nominal 1 juta yang harus dibayarkan oleh pihak A sesuai waktu yang telah disepakati. Dari kasus ini jelas bahwa secara yakin pihak A telah berhutang kepada pihak B dengan ketentuan akan dikembalikan di kemudian hari. Namun ironisnya, pihak A setelah berbulan-bulan ragu apakah ia sudah melunasi hutangnya kepada pihak B atau belum. Keraguan ini muncul karena beberapa bulan yang lalu ia telah menyerahkan sejumlah uang, tetapi ia lupa untuk keperluan apa penyerahan uang tersebut. Dalam kasus seperti ini, maka berlaku kaidah fikih ya, yakni al-yakinu la yuzalu bisyaki, yang artinya keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keraguan. Oleh karena itu, artinya keyakinan yang kuat adalah bahwa pihak A telah berhutang kepada pihak B tidak dapat dihapuskan hanya dengan keraguan apakah uang yang telah diserahkan kepada pihak B sebulan yang lalu untuk pembayaran hutang atau untuk keperluan lainnya. Oleh karena itu, dalam kasus ini, maka pihak A wajib hukumnya untuk melunasi hutangnya kepada pihak B. Dan jika kasus ini diajukan ke pengadilan, maka yang dimenangkan adalah pihak B dan mewajibkan kepada pihak A untuk membayar hutangnya. Hal ini sejalan dengan kaidah prinsip bahwa keyakinan tidak dapat dikalahkan dengan keraguan. Oleh karena itu, dari kasus ini kita dapat ketahui bahwasanya pihak A tidak mampu untuk menunjukkan adanya dalil atau landasan hukum sehingga utangnya itu dapat dikatakan lunas. Yang mana kita ketahui bahwasanya pihak A pasti telah berutang kepada pihak B. Namun pihak B ini ragu apakah dia sudah membayar atau belum. Jadi keraguannya ini nggak berguna ya, dalam artian nggak bisa mengalahkan sebuah fakta atau keyakinan. Terus yang kedua yakni implementasinya atau aplikasi dari istihzab itu di studi kasus yang kedua, yakni mengenai tuduhan cacat pada objek jual beli, ya barang lah ya. Misalnya pihak pembeli itu menuntut kepada penjual bahwa barang yang telah dibelinya terdapat kecacatan atau aib, dan pihak pembeli hendak mengembalikan barang tersebut kepada pihak penjual karena diklaim terdapat kecacatan pada barang tersebut. Namun ada perbedaan pandangan antara penjual dan pakar yang mengerti apakah cacat aib yang dimaksud itu tergolong cacat atau bukan. Dalam hal ini, maka pembeli tidak memiliki hak untuk mengembalikan atau meminta ganti rugi atas barang tersebut. Hal itu dikarenakan bebasnya barang itu dari kecacatan adalah sebuah keyakinan yang tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, yaitu dalam memandang apakah kecacatan yang dimaksud adalah bisa dikategorikan sebuah cacat atau bukan. Oleh karena itu, ini juga sejalan dengan konsep istihzab dalam kaidah fikih yang sama, yakni al-yakinu la yuzalu bisyak, yakni keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keraguan. Maka pihak penjual dalam konteks ini dimenangkan dengan tanpa adanya kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kecacatan yang belum jelas tersebut. Jadi intinya itu ada seorang membeli sebuah barang, kemudian dia mengklaim bahwa dalam barang tersebut itu ada kecacatan, namun dia juga tidak bisa membuktikan bahwa apakah kecacatan itu berasal dari penjual atau
emang atas keteledoran dari si pembelinya. Jadi dalam konteks ini pihak penjual yang dimenangkan, karena pihak pembeli itu tidak bisa menyertakan dalil atau petunjuk yang menunjukkan bahwa kecacatan tersebut berasal dari penjual. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.